Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Nuridaya dari Fakultas Teknik Prodi Ilmu Komputer Universitas Muhammadiyah A.R. Fahrudin. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang metode pengembangan sistem Scrum. Apa itu metode Scrum? Scrum adalah merupakan kerangka kerja di mana orang dapat mengatasi masalah adaptif yang kompleks, sementara secara produktif dan kreatif memberikan produk dengan nilai yang setinggi mungkin. Jadi Scrum juga merupakan salah satu metode rekayasa perangkat lunak dengan menggunakan prinsip-prinsip pendekatan agil yang bertumpukan pada ketentuan kolaborasi tim, incremental produk, dan proses interaksi untuk mewujudkan hasil akhir. Teknik Scrum dapat dilakukan di sebuah kepanitiaan atau proyek lainnya. Di luar bisnis teknologi informasi, dalam teknik Scrum terbagi dalam 3 roles. Yang pertama adalah Product Owner yang bertugas mengatur urusan dengan stakeholder, sedangkan Scrum Master mengurus bagian internal serta di bagian development tim mengatur urusan teknik, pengerjaan proyek dan pembahasan yang lebih rinci. Nah, di sini juga ada 3 pilar Scrum. Yang pertama yaitu transparansi. Semua orang yang terlibat seperti pelanggan, CEO, dan kontributor transparan dan transaksi sehari-hari yang mereka lakukan dengan orang lain. Mereka semua percaya satu sama lain. Semua orang berusaha dan secara kolektif berkolaborasi untuk tujuan organisasi bersama. Dan tidak ada yang memiliki agenda. Yang kedua yaitu ada inspeksi. Inspeksi dalam konteks ini bukan inspeksi oleh inspektur atau auditor, tetapi inspeksi oleh orang di tim Scrum. Inspeksi dalam dilakukan untuk produk, proses, aspek orang, praktik, dan peningkatan kelanjutan. Yang terakhir itu ada adaptasi. Adaptasi dalam konteks ini adalah tentang perbaikan turun-menurun. Kemampuan untuk beradaptasi berdasarkan hasil inspeksi. Setiap orang yang di organisasi harus mengajukan pertanyaan ini secara teratur. Apakah kita lebih baik daripada kemarin? Untuk organisasi berbasis laba, nilai diwakili dalam bentuk laba. Ada juga 3 peran dalam Scrum. Yang pertama yaitu Master Scrum, memastikan prosedur diikuti, memastikan semua berjalan lancar, dan melindungi tim dari gangguan. Master Scrum berbeda dari manajer proyek tradisional dalam banyak hal, termasuk peran ini tidak memberikan arahan sehari-hari kepada tim dan tidak memberikan tugas kepada individu. Product Owner atau pemilik produk biasanya merupakan orang yang dianggap paling penting dari sebuah proyek. Bagian dan tanggung jawab pemilik produk adalah memiliki visi tentang apa yang ingin dia buat dan menyampaikan visi tertentu kepada tim Scrum. Tugas utama pemilik produk adalah untuk menjadi nilai bagi stakeholder atau pemegang saham. Ada tim Scrum. Sebuah tim Scrum adalah tim yang biasa mengatur pekerjaan mereka sendiri dan merupakan sebuah tim yang lintas fungsional. Member tim akan melakukan analisis, implementasi, perencanaan, pengujian, dan lain-lain. Meskipun individu dapat bergabung dengan tim dengan berbagai jabatan di Scrum, judul tersebut tidak signifikan. Metodologi Scrum menyatakan bahwa setiap orang berkontribusi dengan cara apapun mereka bisa untuk menyelesaikan pekerjaan pada setiap sprint. Individu dengan memiliki akan menghabiskan sebagian besar dan terkadang semua waktu mereka bekerja dalam disiplin apapun yang mereka ketahui, baik itu analis, desain, pengembangan, tes, dan lain-lain. Ada 7 proses penting dalam penerapan Scrum. Yang pertama yaitu Product Backlog. Ini adalah tahap pertama yang harus kamu lakukan. Product Backlog. Backlog bertujuan untuk menentukan prioritas apa saja yang harus dilakukan selama pengerjaan sprint, yaitu rapat perencanaan pembuatan perangkat lunak yang dilakukan sesuai dengan durasi yang telah disepakati. Product Backlog melibatkan seluruh tim terkait dari mulai project, Product Owner, Scrum Master, hingga tim pengembang. Yang kedua yaitu Sprint Backlog. Sprint Backlog adalah kumpulan item product backlog yang dipilih untuk sprint, ditambah sebuah rencana untuk mengantarkan produk tersebut dan mewujudkan tujuan sprint itu sendiri. Yang ketiga yaitu Sprint Planning, di mana Sprint Planning ini merupakan proses paling penting yang dilakukan setiap kali akan memulai sprint baru. Dalam proses ini, seluruh tim berkumpul untuk merumuskan tugas apa saja yang ingin dikerjakan dan dirilis dalam beberapa waktu ke depan. Yang keempat yaitu Daily Scrum.
Di fase ini, masing-masing anggota tim saling berbagi apa saja yang telah dikerjakan dan apa yang akan dikerjakan di hari tersebut. Para anggota tim juga dapat melaporkan hambatan yang ditemui selama pengerjaan daily scrum. Dilakukan setiap hari selama sprint berlangsung. Yang kelima yaitu sprint review, di mana sprint review adalah waktunya bagi anggota tim untuk mendemonstrasikan apa saja yang berhasil diselesaikan dalam satu sprint. Sprint review dilakukan setelah satu kali pengerjaan sprint selesai. Yang keenam yaitu sprint retrospektif yang dilakukan di akhir setiap sprint. Dalam meeting ini, masing-masing anggota tim termasuk Scrum Master dan Product Owner mengutarakan pendapat terkait kinerja tim selama menerapkan Scrum tanpa membahas sisi teknik dari proyek yang telah dikerjakan. Dan yang terakhir itu ada increment, di mana increment ini manifestasi dari produk blok backlog item yang diselesaikan dalam sprint dan total nilai bisnis increment dan seluruh sprint yang lalu. Di sini terdapat 10 kelebihan metode Scrum. Yang pertama yaitu Scrum dapat membantu perusahaan Anda dalam menghemat waktu dan biaya, dalam hal ini uang atau biaya overhead. Dari proses dan manajemen sangat minim sehingga dapat mengarahkan kita kepada hasil yang lebih cepat dan lebih murah. Yang kedua yaitu dengan menggunakan metode Scrum, Anda dapat metode Scrum, Anda dapat transformasikan bisnis yang sulit untuk diukur menjadi mudah dikembangkan. Yang ketiga, ada metode Scrum, menggerakkan pengembangan code dapat dengan cepat dikodekan dan diuji menggunakan metode ini, bagaikan kesalahan yang mudah untuk diperbaiki. Yang keempat, ada dengan menggunakan Scrum, Anda dapat mengontrol dan monitoring aktivitas peningkatan dan penurunan beban pekerjaan yang bisa terjadi kapan saja. Yang kelima, seperti metodologi Agile, pada umumnya Scrum merupakan metode iteratif yang membutuhkan feedback secara berkelanjutan dari unsur atau pengguna. Yang keenam yaitu dengan adanya soft sprint dan counter feedback, Scrum dapat dengan mudah mengatasi setiap perubahan yang terjadi. Yang ketujuh, dengan adanya daily Scrum meeting memungkinkan Scrum untuk mengukur produktivitas individu, hal yang mengarah pada peningkatan produktif dari setiap anggota tim. 8. Dengan Scrum, setiap ada masalah yang timbul dapat diidentifikasi dengan baik pada pertemuan harian. Oleh karena itu, setiap masalah dapat diselesaikan dengan tepat dan cepat. Kemudian yang kesembilan yaitu dengan menggunakan metode Scrum, kita dapat dengan mudah untuk mengirim produk berkualitas sesuai dengan waktunya. Dan yang terakhir yaitu dengan berbagai metode dalam bahasa pemrograman, namun secara khusus berguna untuk pengembangan proyek dengan teknologi web 2.0 ataupun media proyek baru lainnya. Dan Scrum juga memiliki kekurangannya, yaitu kekurangannya ada 5. Yang pertama, setiap tugas harus didefinisikan dengan baik. Karena hal ini dapat mempengaruhi perkiraan biaya dan waktu pengerjaan proyek. Jika tidak didefinisikan dengan baik, maka semua hal tersebut tidak akan akurat. Dalam kasus seperti ini, biasanya tugas dapat tersebar di beberapa sprint. Yang kedua, jika anggota tim Anda tidak berkomitmen dengan baik, maka proyek Anda tidak akan selesai atau bahkan bisa gagal. Yang ketiga, metode Scrum ini hanya membutuhkan anggota tim yang sudah berpengalaman. Jika tidak Anda berisi orang-orang yang masih pemula, maka proyek ini dapat selesai sesuai dengan waktu ya. Yang keempat yaitu Scrum dapat bekerja dengan baik jika seorang Scrum Master dapat mempercayai tim yang mereka kelola. Jika Scrum Master terlalu mengontrol secara ketat, hal ini dapat menyebabkan tim menjadi tertekan dan stres, sehingga mengakibatkan demoralisasi dan kegagalan dari proyek tersebut. Yang terakhir yaitu jika sering terjadi pergantian anggota tim saat mengembangkan proyek berlangsung, hal ini dapat menyebabkan efek yang kurang baik bagi pengembang proyek tersebut. Proyek akan semakin lama selesai dari waktunya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.